Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka seminar penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak Kabupaten Brebes Angkatan 7. Oleh saya sendiri, Ina Masrurah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya pada hari ini. Baiklah, kali ini temanya yaitu penerapan budaya positif. Ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Ibu-ibu semua. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Wah, sebagian besar setuju. Tapi bagaimanakah dengan teori yang ada? Mari kita belajar bersama. Topiknya yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang 6 restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sebeleklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Bisa dicoba dengan temannya. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol, mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baiklah. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang atau kita kenal win-win solution ya, yang teorinya dari Barat. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Bisa kita lihat di sini. Saya ingin menampilkan video yang mana linknya disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir atau menang-menang, win-win solution ya. Kolaborasi, ada yang sudah tahu ya kolaborasi itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Ya, bekerja sama. Ya, kolaborasi yaitu bekerja sama. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan setiap manusia berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Pandangan hidup juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1 kebutuhan bertahan hidup, ya, seperti sandang, papan, pangan, kemudian sandang, papan, pangan, kebutuhan biologis juga ya, saya sebutkan karena ini menjadi materi. Penguasaan atas apa yang dikehendaki, seperti ingin melakukan sesuatu ya, tapi hendaknya yang positif. Kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai anak mendapat kasih sayang dari orang tua. Ya. Sebagai murid mendapat kasih sayang dari guru. Kemudian kesenangan serta kebebasan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Satu, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5 adalah manajer. Kira-kira posisi apa yang sebaiknya kita lakukan, khususnya sebagai guru atau pendidik? Silakan dijawab boleh. Posisi penghukum ketika murid
slide-nya ya. Loading. Pernahkah Anda, di sini ada yang murid ya, pernahkah Anda dihukum oleh guru ataupun orang lain? Bagaimanakah perasaan Anda? Senang, sedih, kecewa, marah, dendam, bahkan? Apa perasaan Anda? Katakan. Jujur saja, nggak apa-apa. Marah? Iya. Dendam? Tidak, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, menghukum ya, tadi yang sempat saya bahas. Menghukum berarti ketika murid melakukan kesalahan dihukum. Hukuman itu masing-masing, ada yang menulis dan sebagainya. Tapi itu dibolehkan atau tidak sebenarnya? Kemudian pembuat rasa bersalah. Pernah nggak kalian merasa bersalah atas segala kesalahan kalian? Sebenarnya, ya memang kalian tahu kalian salah. Kemudian kalian pernah ya? Ada yang belum pernah dibuat merasa bersalah bahkan sampai menangis? Bagaimana perasaan kalian? Sedih? Apalagi selain sedih? Menyesal? Iya. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman. Posisi teman itu gimana kalau kalian punya salah, kemudian teman kalian mengingatkan seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau, ya. Posisi pemantau ini lebih di atasnya posisi teman. Sudah bisa dilihat ya di slide-nya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini berkaitan dengan segitiga restitusi, yang mana menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi posisi yang paling atas itu sebagai pendidik atau sebagai orang tua, yaitu sebagai manajer, yang mana pertama itu menstabilkan identitas. Ya, kita panggil baik-baik lah, misalnya ketika ada siswa terlambat itu saya kira lumrah ya, di mana saja ya. Ditanyakan dulu, jangan langsung kita marahin, pasti dia kan shock. Orang itu kan beda-beda, ada yang kena serangan jantung, bisa kalau tiba-tiba ada tuh murid, tahu-tahu dia nggak mau sekolah lagi. Ada murid saya itu, satu kali dimarahi, entah ya, kalau saya kebetulan bukan guru BK, iya mutung, tahu-tahu langsung nggak mau sekolah lagi ya. Dipanggil baik-baik, kemudian mesti kan setiap orang melakukan hal itu ada kendala, ada masalah ya. Kira-kira Bapak atau Ibu di sini ada nggak yang pengen punya masalah? Nggak ada ya. Nah, dia sudah punya masalah, ditambah dimarahin, gimana perasaannya kayaknya? Ya, pecah, gimana? Tambah sedih, bisa jadi stres. Ya. Kalau menemukan murid yang seperti itu, kita tanya baik-baik.
saya tampilkan. Ya. Kemudian setelah menanyakan itu distabilkan dulu, ditanya dengan lemah lembut. Sebenarnya ada apa? Kemudian coba saya lewat gawai saja videonya saya tampilkan. Ya, kemudian saya memberi contoh karena pesertanya 11 ya, 10 11. Jadi salah. Kecil ya. Mohon maaf sekali atas keterbatasan saya ya. Karena banyak yang harus saya aktifkan dan saya juga sakit tadi malam. Kemudian setelah menstabilkan identitas ada validitas tindakan atau kebutuhan. Cari masalahnya itu seperti apa ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita yang tanya dulu sebaiknya itu bagaimana. Misalnya ada siswa yang terlambat. Menurut keyakinan kamu bagaimana seorang siswa itu, seorang murid? Misalnya bangun lebih pagi. Kalau masih sulit menyalakan alarm seperti itu. Yang pertama ada teori motivasi, kita lanjutkan ya. Teori motivasi. Teori motivasi yang pertama, orang melakukan sesuatu itu ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan seorang melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Pernah? Semuanya? Melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman pernah? Pernah ya? Seorang murid takut dihukum, lari-lari atau mencabut rumput sekolah jika datang terlambat, jika tidak membawa buku tugas. Misalnya. Seorang guru takut terlambat, takut dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, namanya pemimpin itu kan karakternya berbeda-beda. Makanya dengan pendidikan guru penggerak ini dimaksudkan seorang pemimpin itu bisa menerapkan budaya positif, ya, tidak dengan kekerasan. Sebab memang yang selama ini sering lihat di berita-berita ada juga ya kepala sekolah seperti ini, bahkan menghindari hukuman, teori motivasi. Pernah bahkan sering ya. Kadang kan namanya manusia ya, cara berbicaranya kan juga beda-beda ya. Ada yang langsung ditegur, dimarahin sampai menangis, sampai nggak mau berangkat lagi. Ada. Jangan kan berangkat gitu loh. Mengenal orang tersebut aja takut gitu ya, trauma, mengakibatkan trauma, apalagi itu wanita misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seorang murid mau menjawab pertanyaan dari guru supaya mendapat nilai bagus, supaya mendapat nilai A misalnya. Ya, mana pilihan kita yang mana?
memerlukan pujian, apalagi dari kepala sekolah saya ya. Ya, saya bekerja ya sesuai dengan apa yang saya mampu, semaksimal mungkin kita bisa ya. Mana pilihan kita semua dari teori motivasi ini. Kemudian misalnya lagi seorang murid membantu guru misalnya supaya nilainya bagus. Itu teori motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang mana misalnya saya mengerjakan tugas saya bukan karena itu kewajiban saja ya, tapi untuk menghargai diri saya. Wah, ini tanggung jawab saya seperti itu. Misalnya mengajar juga waktunya masuk kelas. Seorang murid misalnya tanggung jawabnya misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tidak misalnya gurunya dulu yang sudah masuk kelas, muridnya nanti jam 7:30. Kan bisa jadi ada ya, masuk jam 7, gurunya sudah siap, muridnya 7:30. Tapi untuk menghargai diri sendiri bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang seperti kita tahu, jujur ya, rajin, disiplin, bertakwa, dan lain-lain. Kemudian munculnya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana sih seharusnya seorang murid? Bagaimana sih seharusnya seorang guru? Seperti itu ya. Sehingga memunculkan makna disiplin yang sebenarnya, yang mana belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya. Setuju Bapak Ibu? Biasanya seperti itu yang sehari-hari kita alami. Disiplin karena kita merasa itu mengekang kita. Kita datang jam 7 karena takut hukuman atau takut dimarahi. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi eksternal ada dua tadi ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu ada motivasi internal dari diri kita sendiri. Tujuannya untuk disiplin positif.
mengkoneksikan semua perangkat di sini. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu misalnya yang mudah saja. Kita sebagai pendidik atau guru pernah memberikan pujian kepada murid-murid kita? Pernah, ya. Pernah. Sebaiknya bagaimana sebenarnya? Ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan dalam arti ya, dalam hal ini misalnya ada kita memuji satu murid yang sangat berprestasi di hadapan temannya. Apakah itu akan menimbulkan kecemburuan oleh teman lainnya? Bisa iya, bisa tidak ya, berarti ya untuk menghindari hal seperti itu, jadi kita hindari hukuman ataupun penghargaan. Kita beritahu saja, misalnya murid menjawab benar, kalau itu muridnya sendirian bisa jadi, atau dua anak kita puji semua nggak masalah, bisa jadi. Tapi kalau satu yang dipuji, kadang hanya beberapa ya yang menjawab pertanyaan, yang dipuji itu saja ya, memang faktanya yang menjawab gitu ya. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kalau misalnya dia sering diberi penghargaan, dipuji, tiba-tiba tidak mendapat penghargaan, tidak mendapat hadiah, bisa jadi akan down ya. Penghargaan menghukum, ya bisa menghukum perasaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ya, kita lanjutkan bawahnya ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia melakukan sesuatu untuk penghargaan. Murid berani maju untuk penghargaan. Tapi kalau ada guru yang boleh siswa maju tapi tidak dinilai, dimasukkan daftar nilai, sehingga murid tidak maju. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana ini Bapak Ibu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi masih mending dia di tengah-tengah ya. Tapi kalau hukuman itu sifatnya memaksa hukum. Coba dijawab boleh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya, kita lihat di sini. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali tadi karena datang terlambat adalah hukuman. Sebaiknya dihindari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman, sebaiknya dihindari.
identitas gagal, yaitu hukuman ya. Tidak perlu adanya hukuman. Memang saya juga pernah diri ya. Nah, murid-murid berperilaku seperti itu ya. Kemudian untuk identitas sukses, arahnya murid itu disiplin. Bolehlah kita lihat di sini konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi membuat seorang itu menemukan solusi dari masalah. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita menggunakan restitusi ini, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bisa kita lihat. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kemudian kesepakatan kelas. Contoh-contohnya, ya. Kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas: kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Barangkali itu rekamannya masih berjalan ya? Baik. Ada keyakinan kelas dari tabel T dan G. Keyakinan kelas berdasarkan ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, nilai keyakinan apa atau nilai kebajikan apa? Baik, kelihatan di sini nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan, kemudian keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Kebebasan, kesenangan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di awal sudah sempat saya jelaskan nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol.
identitas gagal, kontrolnya dari luar. Kita menghindari hukuman gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Ya. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Dari tabel kita bisa lihat. Yang baik tadi sebagai manajer tidak menyalahkan. Pertanyaan-pertanyaan mana yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu salah. Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman ya. Ayo ajak aja seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Nah, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya? Sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer. Agar apa? Agar murid dapat memecahkan masalah sendiri. Ya, menjadi dewasa. Nilai-nilai manajer memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, ini yang mana ini? Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Itu ya semua orang kalau dihukum nyaman atau tidak ya rasanya ya? Tidak ya. Kalau disalah-salahkan nyaman atau tidak? Coba kalau yang ini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Lebih enak yang mana Bapak Ibu? Lebih enak yang pertama tadi atau yang barusan? Yang barusan ya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian segitiga restitusi. Bagaimana cara yang pertama? Validasi kebutuhan. Berarti yang pertama menstabilkan identitas dulu ya, di awal. Bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bicara seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian setelah dia stabil, loh, saya nggak disalahkan, saya nggak dimarahi gitu ya. Setelah stabil, kita validasi tindakan atau kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih baik yang kamu butuhkan? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Sebagai contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Validasi kebutuhannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan, bisa di sekolah, keyakinan sekolah. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berkata, apa nilai yang saya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa?
seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Baiklah Bapak Ibu, sudah selesai materi yang saya sampaikan dalam seminar penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak. Bagaimana? Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan. Bu Nurul, ya silakan. Oh iya, bisa pakai mic boleh. Intinya restitusi ya? Iya. Iya. Contoh nyatanya seperti apa, Mas? Contoh misal, Iya. siswa terlambat seperti itu. Iya, saya sebenarnya punya video, tapi ini mohon maaf belum bisa saya tampilkan ya. Contohnya misalnya ada murid yang terlambat, boleh salah satu menjadi model ya. Sini Mbak. Iya. Terlambat misalnya. Datang terlambat di sini. Anis? Dari mana kamu nak? Macet, Bu. Iya, macet kan dari rumah. Dari rumah. Ini jam berapa nak? Setengah 8, ya jam setengah 8. Apakah kamu tahu di sekolah ini peraturannya masuk jam berapa? Jam 7. Masuk jam 7. Bagaimana? Apakah kamu punya masalah yang ibu bisa bantu? Apa masalah kamu nak? Bangun kesiangan. Apakah ada yang bisa membantu kamu untuk membangunkanmu di pagi hari? Nggak ada. Tidak ada. Ibunya atau bapaknya? Sudah berangkat kerja. Apakah ada cara lain? Ada. Apa caranya? Alarm. Oh iya, caranya alarm. Mengeset alarm. Ya. Baik, itu cara yang bisa kamu lakukan. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk memperbaikinya besok? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, ceritanya saya mau menanyakan, setelah guru menerapkan segitiga restitusi yang mana memposisikan dirinya sebagai manajer, menawarkan bantuan, ya. Bagaimana perasaan kamu? Merasa takut, senang, gagal, kecewa, atau mempunyai solusi? Takut. Perasaannya? Iya. Takut kenapa? Perasaannya sih. Biar kalau misalnya biasanya kamu datang terlambat lalu dihukum, misalnya lari-lari atau mencabut rumput, dibandingkan tadi ditanya gitu, lebih enak yang mana? Ditanya. Apakah kamu bisa memecahkan masalah dari problem kamu tadi terlambat? Bisa ya. Dengan apa caranya tadi? Memasang alarm. Itu contohnya Ibu Nurul. Terima kasih banyak. Saya tutup acara ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan seminar penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak yang sudah menyediakan tempat, tenaga, waktu sampai acara ini berjalan dengan baik dan bagus. Dan tidak lupa saya mengucapkan kepada para peserta seminar, Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.